Juni 1926, Munich. Kala itu, Schrödinger sedang memberikan kuliah. Di akhir kuliahnya, ia mempersilahkan peserta untuk bertanya. Kemudian dari arah peserta terdengar, "Bisakah Bapak jelaskan pembatasan harga pada efek fotolistrik dan radiasi benda hitam berdasarkan model gelombang kontinu?" Ternyata pertanyaan itu muncul dari sosok yang dipercaya Bohr, Heisenberg. Mendengar itu, Schrödinger diam tak bisa menjawab. Sekembalinya dari ruang kuliah, Schrödinger semakin gundah dengan fisika klasik, karena ia tidak bisa menggabungkan gelombang kontinu dengan gejala efek fotolistrik. Kembali ia mengutak-atik makna sebenarnya dari notasi gelombang. Mari kita tinggalkan Schrödinger dengan notasi gelombangnya, dan beralih pada Born mengenai fungsi gelombang dengan versi miliknya. Bagi yang lupa dengan Max Born, ia adalah orang yang ditemui Heisenberg dan membantu melahirkan mekanika matriks. Kali ini, Born datang memperkenalkan probabilistik mekanika kuantum. Menurutnya, fungsi gelombang jika dikuadratkan akan menunjukkan suatu probabilitas. Wow, ini konsep baru. Sesuatu yang menegaskan bahwa yang kita temukan hanya probabilitas, bukan jawaban pasti. 10 tahun berlalu, sebagian besar masyarakat ilmiah mulai menerima konsep tersebut, kecuali Schrödinger. Ia masih dibayangi kegagalan fisika klasik dalam menjelaskan persamaan yang ia temukan. Karena khawatir persamaannya diartikan dan dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab, Schrödinger mengajukan sebuah pertanyaan dari percobaan pikiran. Ia membayangkan kotak yang berisi radioaktif, pencacah Geiger, palu, gas beracun, dan seekor kucing, lalu ia membuat sebuah keadaan. Ketika zat radioaktif meluruh, pencacah menyebabkan palu jatuh dan memecah gelas lampu berisi racun. Gas pun menyebar dan membunuh kucing tersebut. Jika sumber radioaktif mempunyai probabilitas kuantum 50% untuk 1 peluru per jam, 1 jam kemudian probabilitasnya untuk kucing mati atau hidup akan sama. Jika menggunakan tafsiran Born, tepat 1 jam kucing akan berada dalam keadaan hidup atau mati sekaligus. Menurut Schrödinger, itu hal yang lucu jika fungsi gelombangnya ditafsirkan sebagai probabilitas atau dalam kasus ini, kucing tidak hidup dan tidak mati. Namun, Born menjelaskan bahwa kita bisa membuka kotak tersebut dan melihat keadaan kucing di dalamnya. Jikalau untuk mengetahui realita kita harus membuka isi kotak, lantas apa artinya fungsi gelombang? Kesimpulan yang bisa kita ambil dari eksperimen kucing dan probabilitas gelombang adalah kita bisa melihat dunia kuantum berperilaku secara probabilistik. Untuk bisa membuat dunia kuantum menjadi sebuah kenyataan, maka dibutuhkan sebuah pengukuran. Pada eksperimen tadi, ketika kucing berada di antara hidup mati, seketika runtuh dengan cara kita ukur atau dalam hal ini kita buka. Sehingga kuantum memilih probabilitas mana yang diinginkan. Kucing matikah atau hidup? Sungguh aneh.